Hai semuanya, saya Indira Anggreni dari kelas 10 akomodasi peradalan A. Jadi di sini saya akan menceritakan sejarah desa saya, yaitu Desa Lelateng, untuk memenuhi tugas mapel sejarah saya yang diampu oleh Bapak Ahmad Kelvin Moniaga. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat diinterpretasikan bahwa munculnya komunitas di Jembrana sejak 6.000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara atau Jimbarwana yang dihuni Raja Ular, Naga Raja. Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah mentradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk. Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan yang muncul telah memberi inspirasi di kalangan pembangunan lembaga kekuasaan tradisional atau bisa disebut raja dan kerajaan. Kemudian, raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non-Bali yang beragama Islam telah membangun keraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jembrana pada awal abad 17 oleh I Gusti Madiasa atau bisa disebut sebagai penguasa Brambang. Raja satu yang memerintah di keraton atau Puri Gede Agung Jembrana adalah I Gusti Ngurah Jembrana. Selain keraton, diberikan pula rakyat pengikut atau bisa disebut wadwa, busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tuluk. Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jembrana, I Gusti Gede Saloka, keraton atau puri baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Keraton atau puri yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad 19. Kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di kerajaan Jembrana berikut pun memutuskan birokrasi pemerintahannya di keraton atau Puri Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada dua periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di keraton atau Puri Agung Negara. Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Telah tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan Guberdemen bahwa kerajaan Jembrana yang otonom diduduki oleh Raja Jembrana V atau Sri Paduka Ratu I Gusti Putu Ngurah Jembrana 1839 sampai 1855. Ketika berlangsung pemerintahannya, ia telah ditandatangani piagam perjanjian persahabatan bilateral antara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda atau Guberdemen pada tanggal 30 Juni 1849. Periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern melalui tata pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari wilayah administratif Keresidenan Banyuwangi Pemerintahan Daerah Regentschaft yang dikepalai oleh orang kepala pribumi atau regen sebagai penjabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi kolonial modern Guberdemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah atau Regentschaft berlangsung selama 26 tahun dari tahun 1856 sampai 1882. Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Staplat nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif keresidenan tersendiri. Wilayah keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi menjadi dua daerah atau Afdeligen, yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana berdasarkan Staplat nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibu kota yaitu Singaraja. Selanjutnya, daerah Afdeling Jembrana terbagi atas distrik-distrik yang pada waktu itu terdiri dari 3 distrik, yaitu Distrik Negara, Distrik Jembrana, dan Distrik Mendoyo. Selain distrik, juga diberlakukan jabatan perbekal, khususnya yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama. Respon positif pihak Guberdemen di Batavia dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah lembaran negara terdiri untuk melakukan pembenahan atau reorganisasi tata pemerintahan daerah di daerah-daerah atau Afdeling Buleleng dan Jembrana. Pihak Guberdemen dan segenap jajaran bawahan di Departemen Dalam Negeri sangat
memperhatikan dan mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat untuk menetapkan nama-nama ibu kota daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Pihak Guberdemen dalam pertimbangannya ingin mengakhiri kebiasaan yang menyebut nama ibu kota Afdeling, Buleleng, dan Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok dengan nama lebih dari satu. Munculnya nama-nama Jembrana dan negara hingga sekarang memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Rupanya, nama-nama yang diwarisi itu telah dipahatkan pada lembaran sejarah di daerah Jembrana sejak digunakan sebagai nama keraton atau puri, yaitu Puri Gede atau Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Oleh karena keraton atau puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakan bahwa Jembrana dan Negara merupakan keraton-keraton atau puri yang dibangun pada permulaan abad 18 dan permulaan abad 19 adalah tipe kota-kota kerajaan yang bercorak Hinduistik. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah 8 kerajaan atau Astanegara di Bali. Anak Agung Bagus Negara memegang tampuk pemerintahan di Swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun meskipun terjadi perubahan tata negara dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinannya di Jembrana berlangsung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat selanjutnya. Jabatan Bupati Kepala Daerah Swatandra tingkat 2 Jembrana untuk pertama kalinya dijabat oleh Ide Bagus Gede Doster dari tahun 1959 sampai tahun 1967. Pada periode selanjutnya, jabatan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Jembrana dijabat oleh Bupati Kapten R. Syafroni tahun 1967 sampai 1969, PJS Bupati DRS Butuh Suasnawa 11 Maret sampai 30 Juni 1969, Bupati Iketut Sirya 30 Juli 1969 sampai 31 Juli 1974, PJS Bupati DRS Inyoman Tastra 31 Juli 1974 sampai 29 Juli 1975, Bupati Letkol Liek Rochadi 28 Juli 1975 sampai 26 Agustus 1980, Bupati DRS Ide Bagus Ardana 26 Agustus 1980 sampai 27 Agustus 1990, Bupati Ide Bagus Indugosa SH selama 2 kali masa jabatan 27 Agustus 1990 sampai 27 Agustus 1995 dan dari 27 Agustus 1995 sampai 27 Agustus 2000. PLT Bupati Iketut Wijana SH 28 Agustus 2000 sampai 15 November 2000. Prof. DRDRG Igede Winasa menjabat sebagai Bupati Jembrana selama 2 periode 15 November 2000 sampai 10 Oktober 2010 dan Iputu Arta SEMM sejak dari 16 Februari 2011 sampai tahun 2021. Inengah Tambe SH yang menjabat sebagai Bupati sejak 26 Februari 2021 sampai saat ini. Dikatakan bahwa sejak gelar Bupati yang mengepalai pemerintahan di daerah tingkat 2 Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini, nama negara sebagai ibu kota daerah Kabupaten Jembrana tetap dilestarikan. Sejarah tentang Desa Lelatang. Desa Lelatang merupakan salah satu desa yang ada di kota negara Kabupaten Jembrana. Lurah Lelatang Kades Wardana mengawali paparannya dengan menceritakan sejarah dan asal-muasal Desa Lelatang. Menurutnya, sejarah Lelatang dimulai dari pembangunan Puri Negara di mana banyak pekerja dari Mengui Badung mengalami gatal-gatal setiap kali menyentuh daun lelatang yang banyak tumbuh di selatan Puri. Karena itu, daerah pelemahan Puri yang berada di sebelah selatan sering disebut pekerja dengan hutan Lelatang dan sampai sekarang sebagai cikal bakal Kelurahan Lelatang. Saat ini, kelurahan yang dipimpinnya itu memiliki potensi unggulan terutama di bidang perdagangan. Hal ini dikarenakan sekitar 16,28% atau 1.722 masyarakat Lelatang berprofesi sebagai pedagang, dengan sentral ekonomi berpusat di Pasar Desa Lelatang. Pasar Desa Lelatang ini juga dinilainya cukup strategis sebagai jalur utama menuju Desa Pengambengan
yang merupakan penampungan ikan terbesar di Kabupaten Jembrana. Pasar ini cukup strategis karena mampu menyumbang pemasukan ke kas desa sebesar Rp114.140.000. Baik, itu dia cerita singkat Desa Lelateng yang bisa saya sampaikan pada tugas mapel sejarah saya pada hari ini. Maaf apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video tugas mapel sejarah saya sampai habis. Sampai jumpa di tugas saya selanjutnya.